Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review, kembali lagi ke acara eksklusif question and answer, di mana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan lengkap. Dan kalau misalnya kalian pengen pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Dan yes, karena kesibukan gue belum tentu bisa jawabin semua komen kalian, tapi kalau di Saweria gue pasti jawab di episode selanjutnya. Pertanyaan pertama hari ini dari penjilat box waifu. Nih, jilat Crinacle. Saran DEC buat Mei yang improve vocal sama treble down pro apa cukupkah atau langsung UA4 atau ada rekomendasi lain? Terima kasih kok. Oke, sebenarnya pada sejatinya sebenarnya DAC itu tidak mengimprove dalam artian tidak menambahkan vocal ataupun treble. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahkan vocal atau treble, EQ. Nah, sebenarnya DAC itu kan bertindak sebagai sesuatu yang lebih netral, kecuali dia ditambahkan ampli yang khusus untuk rada warm, contohnya tube M atau something. Tapi sejatinya dia tidak menambahkan apa-apa semestinya. Tapi memang ada coloration kadang-kadang dari ampnya a bit tebel atau a bit tipis, tapi tidak menambah frekuensi response dari upper mid ataupun treble. Jadinya kalau misalnya improve dalam artian menambahkan EQ sebenarnya lebih oke. Tapi kalau kita ngomong secara texture, secara detail, yes, it gets better. Apalagi kalau misalnya sebelumnya lo pakai HP jadi DAC. Dan yes, buat gue Moon Drop Down Pro itu suaranya yang a bit rada tipis sebenarnya, tapi extensionnya oke. So yes, gue ngerasa Moon Drop Down Pro udah cukup. Channeling UA4 gue nggak tahu, tapi kalau budgetnya bisa nyampe sekitar sejutaan, sebenarnya gue lebih merekomendasikan Aibaso Makaron kalau misalnya bisa mendapatkan barangnya. Kalau nggak, bisa juga Kiwirs Allegro yang Pro, itu suaranya juga cukup netral. Mungkin kalau misalnya HP-nya suaranya rada tebel, rada aneh, ya bisa pakai yang lebih netral seperti ini, bisa ngerasa vocal treble lebih open. Kemudian dari Daruma 1711, rekomendasi kabel, custom kabel buat i600. Kalau bisa 2 kabel yang best sama yang nyaman atau lentur, thanks. Kalau buat gue, berhubung gue tidak mengimpresi suara kabel, gue hanya merekomendasikan kabel-kabel yang sangat lentur bahannya. Kalau misalnya mau hitam, bisa pilih Ferus Magni C2 yang kebetulan gue udah beli dan gue sangat suka. Atau kalau misalnya tergantung, kalau misalnya lo pengen braid ya tinggal, misalnya braidnya 4 ya Magni C4. Kalau misalnya braidnya 6 ya Magni C6 gitu. Kalau misalnya mau yang warna biru, bisa Modi C2, Modi intinya Magni dan Modi yang C version dari Ferus itu udah oke banget. Kalau misalnya kabelnya mau ngerada high end, bisa juga Ferus Lavender. Basically kenapa Ferus dan Ferus? Karena dari semua yang gue udah coba, Ferus itu yang gue ngerasa punya sleeving dan punya bahan kabel yang sangat-sangat lentur dan enak banget gue pakai di berbagai IM gue. Jadi dari berbagai builder kabel, rasanya gue paling cocok sama Ferus. Sebelumnya gue pakai i600 gue itu pakai Ferus Magni 4, bukan C4. Waktu dulu belum ada C kan. C kan Coxil series dia. Kalau dulu ada, gue udah pilih pasti C2 untuk si i600 gue. Lalu dari pusing nyarinya. Nyari apa bro? Bang, nyari upgrade Odyssey, mau vokal yang lebih kerasa emosinya tapi nggak tipis. Kasih opsi berbagai harga, maksimum 12 juta, tonal lebih penting dari teknis. Oke, kalau misalnya lu mementingkan tonal dibandingkan technical, gue rasa untuk tonal yang lebih, ini kan pinginnya vokal ya, vokal yang lebih kerasa emosinya tapi nggak tipis. Bisa pilih semacam Tanzim Oxygen, itu bakal berasa vokalnya way more natural dibandingkan Odyssey. Lebih berbobot juga, terutama untuk female vocal. Treble-nya jelas tidak se-extend Odyssey, tapi overall presentasinya berbeda overall, tapi vokalnya jelas jadi lebih natural. Nah, kalau misal budget lu sampai 12 juta, ada beberapa opsi. Di budget sekitar 7-8 juta, ada Moondrop Meteor yang sebenarnya netral juga, jelas lebih maju, texturingnya lebih baik daripada Odyssey. Cuman gue nggak yakin itu bisa dikategorikan lebih berbobot daripada Odyssey. Jelas lebih netral, jelas lebih bening juga suaranya. Dan lebih smooth juga di area treble-nya. Kalau misalnya kita budget sampai nih ya, buat gue jangan 12 juta sih. Sekalian aja nambah dikit jadi salah satu best vocal of all time versi gue, yaitu ada di Soft Ears Twilight yang harganya sekitar 14 jutaan. Maksudnya nanggung. Udah 12 juta nih, nambah 2 juta lagi dapat satu IM yang sangat spesial vokalnya, yang lu bahkan mau beli IM sampai 40 juta, 50 juta nggak berasa sensasi yang gue dapatkan di Soft Ears Twilight. Jadi kalau bisa nih ya, go all the way. Kalau gue bilang sih Soft Ears Twilight di sekitar 14 jutaan. Kemudian dari Rico, rekomen yang mirip Estrella, but pedesnya dikurangin dikit dan vokal nggak terlalu mundur kayak Estrella dan technical cukup oke, harga 2,5 jutaan. Nggak sampai 2,5 juta, di budget sekitar 2 jutaan, gue bisa pilih Keivan Quasio. Itu dia punya technical yang sangat bagus, cuman vokalnya jelas lebih maju, lebih energik dibandingkan Estrella. Ada sensasi miripnya dalam artian sama-sama megah, sama-sama 3D imagingnya bagus, sama-sama sharp point imagingnya, cuman versi yang lebih bawahnya aja, tapi vokalnya lebih maju.
Kemudian dari Brico, Blessing 2 di 2025 masih bisa dipertahankan nggak ya? Atau saya butuh upgrade? Kalau misalnya lu masih ngerasa cocok sama Blessing 2, ya go with it aja. Cuma kalau misalnya punya budget sekitar ya 5-7 jutaan, gua rasa semacam Blessing 3 ataupun Dusk bisa jadi alternatif yang punya resolusi lebih baik overall. Dan tonalnya masih ala-ala Moondrop, kalau bisa Dusk ya Dusk aja sebenarnya. Cuman kalau kalian rekomendasi IM2 maksimum 3 jutaan, yang metal cari yang less bass. Nah kalau misalnya metal lu butuh sesuatu yang cepat, vocal and treble-nya juga bisa garang. Buat gue di budget 2-3 juta gue bakal pilih Kiwi Ears Aether. Yes, go planar aja sekalian. Resolusi lebih baik, speed dari bassnya, recovery-nya lebih cepat, tapi impact-nya juga lebih bagus. Kiwi Ears Aether sekalian, tapi lihat review gue dulu. Jangan lupa kalau gue review waktu itu kan gue bilang ganti ear tipsnya, dan gue jelaskan juga alasannya kenapa gue pilih ganti ear tips untuk memaksimalkan Kiwi Ears Aether. Kemudian dari manusia, oh ternyata biasa, bukan manusia kuat. Bang, rekomendasi ayam terbaik 1 juta dan ayam yang bagus untuk orkestra di harga 1 juta juga, Bang. Kalau misalnya ayam terbaik 1 juta ini agak susah ya. Lu pilih yang vokal, lu pilih yang tonalnya aman, lu pilih cari yang apa gitu maksudnya. Kalau buat gue pribadi, salah satu yang gue pribadi aman untuk coba dan berbagai macam lagu, gue pribadi prefer RT Titan dengan catatan, yes ini ayam rada susah di drive. Jadi kalau misalkan di AC-nya murahan yang powernya kecil banget, gue rasa sih agak susah ya. Cuman anyway 100 miliwatt tuh 150 tuh 200 miliwatt udah cukup sebenarnya. Kalau bisa RT Titan, yes it's plainer, tapi berasa di harga segini dia dapetin resolusi ala-ala planar, technical planar, tapi tonalnya agak kayak your usual V-shape, tapi yang cukup bener. Tonality-nya itu V-shape yang cukup rapih. Jadi overall gue pribadi kalau misalnya punya 1 jutaan, gue rasa gue pilih RT10. Cuman kalau tonal yang aman banget itu sebenarnya kayak Soratune G01, tapi resolusinya jelas di bawah si RT10. Gue pribadi RT10. Kalau misalnya orkestra di budget sekitar 1 jutaan, sebenarnya orkestra itu kan lu butuh sub bass yang dalam dan kemudian vocal to treble yang bisa lepas banget untuk dengerin musik-musik seperti violin and strings yang butuh sasi openness di area treble. Gue pribadi bakal pilih KZ PRX. Sekali lagi, IM yang a bit hard to drive dibandingkan kaset-kaset lainnya. Kerasa ini gue perlu crank up volume lebih tinggi lagi, butuh dynamics yang lebih baik lagi. Tapi planer yang ini buat orchestral berasa lebih liar area treble-nya dan lebih open dibanding RT10. Tapi untuk secara all-rounder gue pilih RT10. Kemudian dari Leiden Chef, halo kok, review lagu Komorebino Sasuko Michino Susunda Sake ini panjang banget. Dan saranin lagu yang mirip. Tadi gue udah coba dan I love it. Gue suka banget. Jadi ini gue ngerasa melodinya sangat bagus, lalu kemudian rekamannya bersih, nggak terlalu banyak elemen di sini. Tapi perpindahan elemennya kayak lu dengerin ada violin, lu dengerin juga ada kontrabas, ada juga semacam apa itu? Gue lupa. Pokoknya kayak biola yang gede gitu, yaitu kontrabas ya. Sama satu lagi tuh kayak ada kayak tring gitu, bagus banget. Mainin kanan kirinya sepi. Gak terlalu dynamics, tapi overall bersih dan sangat gue nikmatin melodi dan suasana yang ke bawah. Ini nggak bisa bohong. Ini kayak waktu dulu tuh gue, ini kan juga visual key ya, sangat mengingatkan atmosfernya seperti gue nonton kayak Clannad, gue nonton kayak Angel Beats, ya kayak gitu. Sama ada sensasi yang hangat ya, sesuatu yang warmth, lalu kayak nostalgic di kepala gue. I love it, 10 out of 10. Bagus overall. Sayangnya gue nggak tahu lagu yang mirip apa. Karena kalau misalnya lu lihat playlist instrumental gue, kebanyakan lagu-lagu yang instrumental gue adalah lagu-lagu yang buat testing, mungkin a bit challenging dalam bagian technical, tapi jadinya lebih garang, lebih megah, lebih lebih kayak suatu perang gitu. Kalau lagu ini kan string yang kesannya nostalgic, kesannya tuh kayak warmth, romantic maybe, atau something lah. Gue jadinya nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya gue tahu ya mungkin gue pengen cari tahu lagi. Overall ini langsung masuk salah satu playlist gue. Love it. Kemudian dari mana? Bang, definisi ayam balance kayak gimana sih? Misal Harman Tune itu tipe balance, tapi kenapa banyak yang bilang thin atau tipis? Oke, kita ngomong dulu kata balance ini. Kalau misalnya pakai D ya, balanced, itu sebenarnya biasanya kita ngomongin kabel somehow. Karena itu istilah kabel yang single-ended ataupun balanced with D. Nah, kalau misalnya kita ngomong kategori tonal balance, ya berarti kan sesuatu yang seimbang. Nah, dari sini sebenarnya interpretasinya nggak ada parameter yang pasti apa itu sesuatu yang balance. Tapi balance itu biasa dibantu untuk
menerjemahkan review dari orang seperti gue ini yang ngomongin kalau misalnya walaupun IM ini punya bass yang lumayan ataupun vokal yang lumayan, tapi nggak ada satupun frekuensi yang terlalu mengedepankan satu sama lain, jadi nggak sampai vokalnya maju banget di atas bassnya sampai atau bassnya sangat maju dibandingkan vokalnya, masih seimbang antara itu, tapi tidak ada definisi pasti atau parameter asli. Nah kalau misalnya orang ngomong sesuatu yang balance itu harmon tune, ya mungkin buat dia dengerin harmon itu suatu yang balance. Cuman kalau misalnya orang ngerasa harmon tune tipis, ya basically ya jadinya tipis. Jadi nggak ada definisi pasti di sini. Paling bener adalah kenalin kuping sendiri. Makanya gue dari dulu ngomong, itu analisa kuping lo karena sensitivitas orang berbeda-beda. Buat gue Super Mix 4 it's fine. Itu nggak berasa terlalu tipis atau gimana-gimana. Buat orang ada yang ngerasa itu tipis banget. Ada yang ngerasa suatu IM warm. Buat gue simply itu dark banget, udah mendem. Gue ngerti maksud di sini ya, nggak ada definisi pasti untuk kata-kata bahasa yang sebenarnya dipakai dalam review-review ini. Tuh hanya membantu untuk menggambarkan. Paling benar adalah mengerti selera sendiri, mengerti selera reviewernya, mengerti sensitivitas sendiri ataupun reviewernya, dan ngerti juga cara baca frekuensi respons. Mana bagian yang sensitif buat lu? Kalau buat gue sensitif di lower treble. Kalau misalnya kebanyakan itu langsung piercing. Cuman kalau hilang banget itu menghilangkan definisi nada-nadanya. Gue sangat sensitif di area itu. Upper mid range juga sekitar 3 kHz. Kalau turun upper mid range 3 kHz-nya dibikin aneh, itu buat gue suara jadi aneh. Kalau misalnya terlalu tinggi jadi shouty, itu beberapa bagian. Mid bass and sub bass gue rada banyak, gak apa-apa. Mid treble 8 kHz ke atas itu rada banyak, gak apa-apa. Itu menambahkan sensasi airy, tapi kuping gue kuat. Nah itu maksud gue loh. Gue tahu sensitivitas gue, mana yang gak nyaman buat gue, mana yang gak nyaman buat kalian. Makanya satu orang bisa ngomong satu IM warm, satu orang bisa ngomong IM itu bright. Tergantung definisi, tergantung sensitivitas, tergantung juga cara dia menerjemahkan sesuatu, dan yes, jujur aja, tergantung rekaman dan device juga bisa mempengaruhi satu sama lain. Paling bener emang ngerti sendiri, karena itu hanyalah istilah-istilah ambigu sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak pakai istilah itu sama sekali, cuma pakai frekuensi respons, dijamin nggak bakal ngerti. Jadi gitu, ngerti lah ya maksud gue. Nggak ada definisi pasti, tapi lebih baik mengenal sensitivitas telinga sendiri dan reviewernya. Dari Sasuke, Naruto, EQ IM gitu worth it nggak sih kok? Karena prefer SM4 gue EQ seperti ini. Gue lihat dia nunjukin ngurangin sedikit area sub bass dan area treble sedikit. Jadi mungkin bisa di crank up jadinya bass and vocalnya lebih warm tapi lebih lebih immersive maybe, I don't know. Cuman kalau gue bisa bilang nih, EQ IM definitely worth it kalau misalnya kalian ngerasa sesuatu berlebihan. Tapi rumus dari EQ adalah sebenarnya mengurangi dibandingkan menambahkan. Ketika menambahkan pada threshold tertentu dan kemampuan driver tertentu ataupun device tertentu, bisa clipping, bisa jadinya distort, ada bisa distortion juga, bisa clipping lah, ada berbagai masalah. Tapi kalau ngurangin frekuensi, oh ini ada peak sekitar sini nih, turunin. Itu nggak apa-apa, itu aman dan itu bisa menambah ya mungkin enjoyment lu dalam mendengarkan IM ataupun transducer apapun itu. Jadi buat gue kalau terutama IM itu yes EQ nggak apa-apa, tapi lebih baik diturunkan dibandingkan ditambahkan. Lalu dari Unpiece, ini tinggal pakai W jadi One Piece ya. Tanjim Kara atau Origin apakah masih worth it bang? Kalau buat gua Kara dari dulu kurang worth it. Kalau Origin worth it karena dia cukup unik, IM netral di harga 3 jutaan yang punya teknikalitas bening dan bagus. Tapi kan satunya diadu sama SM4 bagus mana secara overall dan skala teknikalitas. Thank you. Kalau skala teknikalitas gua masih lebih suka SM4 karena overall berasa separasi drivernya lebih berasa, resolusi upper mid range to treble yang lebih terasa kalau misalnya dengerin gitar, dengerin violin, dengerin orkestra, lebih terpisah-pisah dan lebih jelas nadanya. Tapi kalau secara naturality, secara timbre itu berasa lebih bagus, lebih dalam artian lebih natural ya. Itu di Tanjim Origin. Tanjim Origin berasa lebih kayak lifelike gitu, kayak lebih asli aja aslinya. Kalau misalnya dengan SM4 berasa lebih tipis, mungkin lebih unorganic, lebih digital, whatever you say. Tapi intinya buat gue tonality gue pribadi lebih suka Origin, tapi kalau lebih wah secara teknikalitas jelas SM4. Kemudian dari Easy Listener, kok gue lebih sering dengar IM di DAP dengan high gain and volume kecil karena berasa lebih keluar detailnya. Apakah aman buat drivernya berhubung high gain itu nantinya tidak, kalau misal volumenya kecil ya tidak terjemahkan apa-apa sebagai something yang over gitu di IM ya, tidak sampai SPL-nya gede-gede juga atau gimana pun. Buat gue justru lebih kepikiran lebih ke bagaimana si device lo itu justru mungkin lebih
cepat panas atau lebih gampang cepat nguras baterainya. Tapi ya tidak terlalu, nggak tahu ini ngaruh ke semua apa enggak, tapi beberapa device ketika di high gain walaupun at lower volume lebih sering gampang habis baterainya karena soal dia reserve energinya tuh kayak siap dikeluarin, cuma tinggal di crank up volume. Cuman ini berhubung lu main dalam posisi kecil, gue nggak tahu apa yang terjadi jadinya. Cuman kalau di IEM-nya sendiri atau di transducernya sendiri sih no problem. Kemudian dari Copy Cup, saran IM 5 jutaan Go pengganti SM4 dengan adanya bobot mid bass plus jangan shouty, tapi tetap energi dan teknik atas Xiaomi. Makasih. Kalau gue pribadi jelas pilih IM yang gue udah review dan gue nobatkan sebagai paling all-rounder sekitar 5 jutaan, yaitu Kiwi Ears Astral. Udah simple itu jawabannya. Dan pertanyaan terakhir pada hari ini yaitu dari Kiko, S potong nggak? Atau Kiku. Halo Komek, rekomendasi diisi budget maksimum 1,5 juta yang proper buat nyoba macam-macam ayam. Hehe, keadaan kuping masih oke sama yang berat. Jadi gue saran di sini yang cukup netral aja. Ada sebenarnya Akliam PD5. Ini sebenarnya gue belum review tapi on the way ya. Cuman kalau gue bilang kalau misalnya bisa naik lagi ini karena gregetan nih. Akliam PD5 itu harganya 1,5 juta dan Akliam PD6 itu di 1,8 juta. Dan dari review, ya spoiler aja, kalau bisa nambah 300.000 sekalian di Akliam PD6. Tapi kalau misalnya mentok, ya udah nggak apa-apa Akliam PD5 aja. Cuman kalau gue bilang sih, nabung dikit lagi lah sekalian. Jadi gitu aja untuk question and answer eksklusif kali ini. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti video ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.